pagi. Bisa? Bisa. Coba ya. Selamat pagi. Pagi. Ulang lagi. Dengan semangat, harus semangat. Jadi selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Jadi yang kedua itu satu kali paginya, yang ketiga 3 kali. Oke? Ibu ulangin lagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kelas silakan siapin. Kain Alfia. Jadi maging salam. Dilihat. Doa. Sekarang baca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Abdul Fatih, Ahmad Rahel, Alfi Sufi, Anissa Amun Lestari, Ayla Kaja, Aziza, Fabio, Fajar, Hafid, Hafna Ilmi, Hayatul Imran, Hijratul Laila, Ismail Fauzan, Izzatul Nafisa, Julian Diko, Lutfi Nazifatul, M. Ayas Al-Ghifari, M. Latiful Falbi, Mardianto Latifah, Minora Oktaviani, Mulia Sabriza, Muzatul Al-Faris,
Nabil Muhammad, Najamila Risa, Nazifa Felani, Oktaviadi, Hazani, Radiatul Fitri, Rahma, Ibu Siti Jamil, Safa Ardidia, Sakila Kirana, Sakina, Sri Tuan Tasri, Chandra Muspira, Zahira Zahra, Baik, Ananda semuanya sudah siap untuk belajar? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nah, sekarang kita lanjut ke materi bab 2 itu tentang Microsoft Word. Coba buka bukunya halaman 23. ya 23. Baik semuanya, minggu kemarin kan kita udah belajar di bab 1 itu aplikasi pengolah kata. Nah, selanjutnya kita belajar itu Microsoft Word. Microsoft Word ini kita belajar tujuan pembelajarannya itu pertama supaya Ananda bisa mengetahui aplikasi pengolah kata itu termasuk Microsoft Word. Jadi aplikasi pengolah kata itu ada terdiri dari Microsoft Word, Notepad, QWriter, dan lain-lain. Nah, yang kedua tujuan pembelajarannya itu supaya Ananda mengetahui apa itu maksud dari Microsoft Word dan bagian-bagian dari Microsoft Word. Kemudian Ananda juga bisa mengetahui fungsi dari Microsoft Word, fungsi tab, tab home, dan bagian-bagian tab home. Adapun yang poin akan kita pelajari hari ini itu ada 4. Yang pertama, pengertian Microsoft Word. Yang kedua itu bagian-bagian dari Microsoft Word. Yang ketiga itu fungsi tab home. Yang terakhir itu bagian-bagian tab home. Nah, Microsoft Word. Ada yang tahu Microsoft Word itu apa? Microsoft Word digunakan untuk apa Microsoft Word? Selain sistem aplikasi Windows, fungsi aplikasi Microsoft Word untuk apa? Untuk apa Fajar? Kenapa? Jadi Microsoft Word ini merupakan salah satu aplikasi pengolah kata yang fungsinya itu membuat dokumen seperti kita membuat makalah, skripsi, membuat surat, kayak membuat surat sakit ini misalnya kan mau berapa hari sakit, mau kirim surat terus. Jadi kalau mau cepat bisa kita buatnya itu di Microsoft Word dan tinggal kita cetak berapa rangkap. Nah, formatnya juga bisa dalam membuat dokumen seperti jurnal, yang skripsi, dan lain-lain. Nah, ini bagian-bagian Microsoft Word 2007.
yang kita pelajari sekarang ini Microsoft Word 2007. Kalau yang digambar ini apa namanya ini? Kalau yang di atas dokumen, kalau kita buka filenya, ada nama dokumen kita. Namanya apa? Title bar. Jadi title bar ini fungsinya untuk menamai dokumen kita. Jadi dokumen kita itu ada namanya. Kalau ini apa ini? Folders. Jadi ini untuk menggeserkan, untuk naik ke atas, turun ke bawah. Kalau ini ada garis ini apa namanya ini? Margin. Margin ini batas tepi kertas. Nah kalau ini ada angka ini, terus ada garis, ini apa namanya ini? Kalau ini namanya ruler, atau yang sering Ananda bilang itu roll, sama kayak roll penggaris. Kemudian kalau ini apa namanya di bawah ini? Tombol view ini fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Jadi tombol view ini untuk kita membuka dokumen, tampilan dokumennya. Misalnya tampilannya dalam satu kertas, tampilan satu bisa jadi dua. Misalnya di sini bisa, terus di sini bisa, atau tampilannya bisa bentuk website. Nah, kakak contohin. Nah, yang kakak gunain ini Microsoft-nya itu Microsoft terbaru, itu Microsoft 2022. Jadi tampilannya sama dengan Microsoft 2007, cuma ya fiturnya itu lebih banyak dan lebih canggih. Nah, yang di sini tadi apa namanya? Tombol view. Nah, tombol view itu untuk menampilkan lembar kerja. Ini kan lembar kerjanya satu, dalam bentuknya satu. Nah, kakak ibu pilih tampilannya dua. Nah, ini tampilannya dua. Jadi misalnya kakak tulis, ibu tulis. Maka ibu pilih yang tampilannya dua, jadi dia menampilkan kayak buku tampilannya. Terus ada tampilan yang satu kayak tadi. Nah, kalau yang di sebelah tombol view ini apa namanya ini? Nah ya, jadi ini untuk zoom. Nah, di dalam Microsoft Word dia ada terdapat beberapa menu. Yang di atas ini menunya ini yang Microsoft 2022 ini fiturnya ada nambah, ada menu home, insert, draw. Dia nambahnya di draw sama di design. Kalau 2007 dia tidak ada ini, yang dua menu itu. Nih kayak ini. Kalau di Microsoft 2007 kan menunya ada 8. Pertama itu home, insert, prepare, preference, mailing, review, view, and in. Nah, sekarang kita masuk ke yang akan kita bahas, itu menu dari home atau tab home.
fungsi time home itu apa? Untuk apa? Time home? Membuat dokumen. Selain membuat dokumen, menu home ini dia tempat untuk kita buat apa kalau menu home? Ada yang tahu? Tidak. Jadi di menu home ini tempat kita misalnya mengubah jenis tulisan, ukur tulisan, terus kita mewarnai teks, dan kita membuat dokumen itu rata tengah, rata kiri, rata kanan. Nah itu carinya ada di menu home. Nah di menu home ini terbagi 5 grup. Yang pertama itu clipboard. Nah font ini untuk mengatur jenis tulisan tadi sama ukuran tulisan. Kemudian paragraf. Paragraf ini tadi ada ikonnya itu rata kiri, rata kanan, rata tengah. Dan ada style dan editing. Nah ini bentuk tampilan Microsoft Word 2007 yang pada menu home. 2019 ya. Jadi 2019 sama tampilannya kayak 2007. Nah, yang pertama ada clipboard. Di clipboard ini kan ada berapa ikon? Ini ada paste, cut, copy, format painter. Nah, selanjutnya itu ada font. Kemudian ada paragraf, style, editing. Nah, untuk ini Ibu akan membagi kelompok, itu 4 kelompok. Kelompok pertama itu tentang grup clipboard. Nah, ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ketiga, ini keempat. Style dan editing ini kelompok 4. Jadi sistemnya Ananda diskusi, cari fungsi dari icon dari paragraf dari grup yang Ananda dapat. Misalnya yang kelompok 1 kan grup clipboard. Jadi Ananda cari fungsinya dan nanti perwakilan 1 orang maju ke depan. Nah ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Nah silakan berbentuk kelompok. Dan semuanya sudah duduk ke kelompok? Nah, silakan sekarang diskusikan, cari fungsinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan grup clipboard. Grup clipboard berfungsi untuk mengelola papan tulis seperti mengadakan atau menyalin tulisan kopi, memindahkan teks, menyalin format tulisan, format painter, dan menempelkannya di area lain pada dokumen paste. Kopi berfungsi untuk mengadakan data berupa tulisan maupun objek seperti gambar, sampai grafik, dan lainnya. Shortcut kopi adalah kontrol tambah C. Ikon berfungsi untuk memindahkan data seperti teks ke area lainnya dan dokumen dalam dokumen. Shortcut perintah adalah kontrol tambah X. Format painter berfungsi untuk menyalin format tulisan. Paste berfungsi untuk menempelkan data dari hasil perintah copy, code, dan format painter. Shortcut paste adalah kontrol tambah V. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Perwakilan yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagilah kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang grup one. Grup one berfungsi untuk mengatur format tulisan seperti jenis huruf, ukuran, warna, ketebalan, garis bawah, miring, dan lain-lain.
Grup font terdiri dari font mengubah jenis huruf, font size mengubah ukuran huruf, bold memberi efek cetak tebal, italic memberi efek cetak miring, underline memberi efek cetak bergaris bawah, subscribe untuk mengubah teks berada di bawah line, angkat bawah, superscript untuk mengubah teks yang diseleksi berada di posisi atas atau pangkat atas, text effect and typography untuk memberi efek bayangan pada tulisan, text highlight color untuk memberi warna background tulisan, font color untuk memberi warna pada huruf teks, clear all formatting untuk menghapus semua format kepenulisan yang diterapkan kepada teks dalam dokumen, insert font size menambah ukuran teks dengan kelipatan angka dasar yang tersedia, misal jika dokumen menggunakan ukuran teks 12, maka jika increase menjadi sebesar 14. Decrease font size mengurangi ukuran teks secara otomatis dengan kelipatan sesuai dengan standar program Word. Jadi decrease kebalikan dari perintah increase. Change untuk mengubah teks atau tulisan menjadi huruf kecil semua atau huruf kapital semua pada awal kata atau di semua huruf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan perwakilan yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Septenza Iqbal Putih, perwakilan dari kelompok 3 akan membahas materi tentang grup paragraf. Grup paragraf berfungsi untuk mengatur paragraf yang meliputi membuat tulis, penomoran, posisi atau perataan hingga memberikan garis tepi pada paragraf. 1. Balance berfungsi untuk membuat list dengan tanda seperti bulat, kotak, checklist, dan lain-lain. 2. Numbering untuk membuat daftar penomoran. 3. Multi-level list berfungsi untuk membuat daftar isi otomatis. 4. Sort berfungsi untuk mengurutkan baris paragraf atau tabel. 5. Align text left berfungsi untuk membuat teks rata kiri. 7. Center berfungsi untuk membuat teks rata tengah. 8. Align text right berfungsi untuk membuat teks rata kanan. 9. Describe berfungsi untuk membuat teks rata kanan kiri. 10. Line and paragraph spacing berfungsi untuk mengatur jarak atau spasi antar baris paragraf. 11. Shading berfungsi untuk memberi warna latar pada teks paragraf. 13. Borders berfungsi untuk memberi garis bingkai pada teks tabel. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk kelompok 4, silakan maju perwakilan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang style dan editing. Kita memiliki fungsi untuk mengatur format penulisan seperti judul, alamat, heading maupun rujukan. Grup editing memiliki fungsi untuk melakukan penyesuaian dokumen yang meliputi mencari dan mengganti suatu kata secara otomatis dan menyeleksi bagian atas keseluruhan tulisan. Fin berfungsi untuk mencari suatu kata secara otomatis dalam dokumen. Template digunakan untuk mengganti atau mengubah banyak kata yang sama sekaligus secara otomatis. Select berfungsi untuk menyeleksi teks maupun objek secara bagian maupun menyeluruh. Sama seperti kita saat kita menggunakan shortcut dan Ctrl A. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalau enggak, Ibu akan mengulas lagi. Jadi di dalam tab home ini ada berapa grup? Ada berapa grup? 4. Yang pertama grup apa? Clipboard. Di grup clipboard. Yang kedua grup? Grup part. Terus selanjutnya grup apa? Paragraf. Kemudian style dan editing. Nah, di grup clipboard ini ada namanya paste. Copy paste. Nah, copy itu maksudnya kita menyalin. Misalnya Ibu menyalin dari dokumen file lain. Nah, misalnya Ibu mau mengetik ini, tapi kita nggak perlu ketik ulang. Jadi caranya kita tinggal klik copy yang ada di menu keyboard. Jadi kalau kita klik copy, terus sudah klik copy, pindah ke lembar kerja sini. Kemudian kita klik paste. Jadi dia akan menempelkan hasil yang kita copy. Contohnya seperti ini. Ini Ibu blok dulu. Kita blok, kemudian kita tekan copy. Copy yang gambar ini. Gambar kertas. Kita klik copy, kemudian kita klik dokumen sebelahnya. Nah, kemudian kita klik paste. Nah, jadi dia akan menempelkan hasil copy yang kita salin tadi. Nah, ini. Jadi file ini akan berpindah ke file sebelahnya. Nah, yang selanjutnya itu group font. Group font ini kalau misalnya Ananda mau mengubah jenis tulisan tuh ada di kolom ini. Kemudian ukuran tulisan tuh di sini. Dan kalau mau mengubah warna tulisan bisa ini, ada yang huruf A dan di bawahnya itu ada warna merah. Misalnya Ibu buat nah, misalnya Ibu buat namanya kelas 84. Kelas 84. Nah, sudah ini kan tipe tulisannya masih kalibri di sini. Nah, ini masih kalibri. Ibu mau mengubah jenis tulisannya misalnya bentuknya yang lain dan ukurannya yang lebih besar. Caranya kita blok dulu pakai kursor di mouse atau bisa kita klik Ctrl A. Nah, sudah tuh kita kalau udah di blok, tanda di blok itu dia akan ada gambar abu-abu ini di tulisan. Terus kita klik pindah yang untuk mengubah jenis tulisan. Misalnya kita pilih yang ini, namanya Gaudi Stout. Nah, jadi tulisannya berubah. Ini. Nah, kalau Ibu mau besarin hurufnya itu ada di sini, di sebelah jenis tulisan. Nah, ini tipe tulisannya kan bentuk tebal kan. Jadi tulisannya kalau kita ubah jadi kalibri kan jadi nggak tebal. Kalau mau menebalkan tulisan itu bisa yang huruf B ini. Nah, di bawah jenis tulisan ada gambar B. B ini namanya untuk menebalkan, namanya bold. Menebalkan tulisan. Nah, jadi kalau sebelum kita mengubah ini kita blok dulu, jangan lupa. Kemudian klik B. Kita klik tinggal. Kemudian kalau di sebelah B ini ada I miring. Itu namanya italic. Italic itu memiringkan tulisan. Nah, jadi tulisannya miring. Kemudian ada gambar U. Terus U-nya itu digaris bawahi. Maksudnya itu, jadi tulisan ini ada garis. Bergaris kalau kita klik. Nah, kalau mau mengubah warna itu ada ini. Di otomatis ini namanya. Ini bisa kita ubah warnanya. Nah, kalau mau ngatur teks ini, misalnya kayak ini kan lagi rata kanan. Kalau mau kita ubah rata tengah, itu ada di grup paragraf. Yang di sini. Nah, ini rata kanan, tengah, kiri, rata kanan, kiri. Jadi tinggal kita klik.
dia pindah ke rata kanan. Nah, kalau yang selanjutnya itu style ini fungsinya kalau kita mau buat subjudul atau mau buat daftar isi, bisa gunain heading 1. Kemudian editing ini ada namanya find. Find ini untuk mencari kata di dalam dokumen. Misalnya kita mau ngecek kata itu ada tipe atau ada salah, tinggal kita klik find. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau udah, kita akan bermain game. Sekarang semuanya sudah siap untuk main game? Coba sekarang semuanya berdiri. Berdiri dulu. Nah, mainnya ini kita main tempel menempel. Jadi ibu cari 4 orang untuk menempel ini. Mainnya siapa yang kurang konsentrasi dia yang maju. Jadi permainannya caranya kalau ibu bilang selamat pagi tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang itu tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore, kalau selamat malam itu tepuknya 3 kali. Kalau salah tepuknya dia yang maju. Ya bisa? Kita testing dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ini yang beneran. Selamat malam. Selamat malam. Pagi. Siang. Selamat malam. Selamat pagi. Ini yang beneran. Ini juga tadi. Maju. Mau yang instruksi atau saya? Mau cari teman atau ibu yang instruksi? Ayo, siap. Selamat pagi, siang, malam, pagi. Ayo maju. Satu orang lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat malam. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Aja, coba maju. Silakan semuanya di situ. Nah, yang malah ini kan ada tempel menempel. Kan tadi kita sudah membahas ikon-ikon dari tempel kan. Nah, silakan ini untuk tempelnya. Nah, memberi efek cetak tebal. Gambar yang mana? Yang B ini. Ini Fajar benar. Bu. Ini aturannya ini di sini di samping. Jadi yang kosong itu yang diisi. Ini fungsinya apa ini? Gambar ini. Warna teks. Nah, sekarang coba kita main game lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke game kedua. Game kedua ini mainnya tebak aku siapa. Jadi kan kita putari musik. Jadi ini order ke temannya. Kalau musiknya berhenti, dia yang maju. Ambil slot ini. Nah, coba silakan berdiri dulu. Oper ini sambil senang. Iya beda. Dari Opi.
Yang kalah coba maju. Ini Fajar. Hafid Fajar. Silakan ambil. Aku hewan, tapi aku suka ngombalin orang. Apakah itu? Bayang. Fajar. Nah, silakan. Hafid selanjutnya. Tapi gara-gara main bola Baiklah, sudah kita main game. Itulah materi yang kita bahas hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan materi? Silakan Rahma. Baiklah, kesimpulan belajar pada hari ini adalah menu home terdiri dari beberapa grup yaitu clipboard, font paragraph, stylus, dan editing. Kita berikan aplaus dulu untuk Rahma. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu di bagian tab home ada berapa grup? Yang pertama grup apa? Grup clipboard. Yang kedua font. Yang ketiga paragraph. Yang terakhir editing. Baiklah, itulah materi kita hari ini. Mungkin waktunya sudah habis. Jadi untuk minggu depan silakan pelajari fungsi-fungsi ini dan kita minggu depan insya Allah belajar untuk mempraktekannya. Jadi ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.